daring seperti ini loh ya. Nah, untuk tiger sendiri itu usahakan mintanya per 8. Oke, sekarang kita lanjutkan pemasangan di bagian kopling ya, karena pernya menggunakan per 8. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa tetap normal ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke pemasangan ya, ke pemasangan bagian mesinnya. Oke, sekarang langkah pertama di bagian kopling ini kita akan memasang bintangannya dulu. Ini sudah banyak sekali di video-video Lemono, dan disitu banyak pertanyaan bahwa lubang yang depan ini untuk GL itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk seperti ini ya. Jadi kalau tiger itu di sini posisinya ini ya, kalau GL itu di sini. Jadi kebalikannya seperti itu sudah ada di video bagian rasio GL, itu sudah Lemono jelaskan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penataan di bagian bintangnya. Oke, di bagian bintangan ini, nah sekarang kita buka saja seperti ini, dan kemudian bagian lubang ini, nah ada pelornya di sini, kita pasang saja. Nah, kalau sudah pas, baru kita lepaskan. Nah, kemudian bautnya seperti ini ya, bautnya yang ini untuk orinya ya, untuk orsinilnya. Oke, sekarang kita kencengke dulu dari baut 10-an nih. Sekarang kita kencengke dulu menggunakan impact. Oke, kalau sudah kenceng maka kita akan melanjutkan di bagian as persneleng. Untuk as persneleng ini untuk tiger ataupun GL biasanya dia itu ada ring seperti ini loh ya. Nah, untuk tiger sendiri itu usahakan dipasang, itu sudah banyak sekali di pemasangan kopling di video Lemono, itu sudah Lemono bahas ya tentang itu. Nah, karena ini pada umumnya ada beberapa itu yang lepas ya, dia itu tidak mau diinjak ke depan ataupun ke belakang ya, jadi kayak nyantol ya, dikarenakan per yang di bagian tengah ini lepas. Nah, itu kalau nggak tahu triknya itu biasanya harus nyopot bak kopling dulu, tetapi kalau tahu triknya dimiringin kemudian diketok, itu sudah balik ya, diketok dari sebelah kiri sini. Itu kalau misalnya terjadi nyangkut ya. Nah, kita paske dulu dari per bawahnya. Oh, lah per bawahnya seperti ini le. Nah, lah pantesan nggak mau masuk. Nah, kita buka dulu, per kita masukkan. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita masukkan. Kita putar-putar dulu. Oke, sudah masuk. Jadi bintangannya ini harus posisi netral, itu lebih mudah masuk pernya tadi ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang bagian ring ini ya, mudah-mudahan nggak ada yang kebalik ataupun kelewat. Nah, kita pasang dulu juga dari pompa nih ya, gigi pompa oli nih. Kita pasang dulu, ini ngadepnya kemana ini le. Nah, kita cari posisi yang pas dulu, sebentar. Oke, kalau sudah pas baru kita masukkan giginya. Nah, kemudian baru di bagian sini ya, bagian tutupnya. Oke. Untuk baut tutupnya ini itu baut 8 ya, modelnya itu seperti ini untuk orinya ya, modelnya seperti ini untuk or sini leh. Nah,
Oke, sekarang kita kencengke dulu. Oke, sekarang kita kencengke menggunakan T8. Oke, pengencengannya sudah ada di video Lekmono ya, cara manualnya supaya baut ini tidak dol ataupun dia itu tidak patah ya karena terlalu kencang. Oke, dan sekarang kita cek dulu ya. Oke, sudah mau muter lancar. Sekarang kita akan memasang di bagian hose coupling ya. Di bagian hose coupling ini, nah sudah terpasang. Dan kemudian di bagian sini ada ring ya, untuk tiger biasanya tipis apa tebel ya Lek? Lekmono juga nggak hafal ya Lek ya untuk kopling ini. Nah ini kan, oh yang tebel ini harusnya ya. Ini karena menggunakan per 8 ya, dibawakan per 8 ini suruh masang. Oke, jadi modelnya seperti ini. Kita tata dulu saja dari kampasnya ya, sudah banyak sekali untuk penataan jenis kampas kopling ini ya. Nah, keluarnya ngadepnya kemana itu sudah ada videonya banyak sekali, yang tumpul, yang ada tumpulnya, dan ada tajam yang tumpul di bagian bawah. Jadi seperti itu. Kita tata saja. Oke, sekarang kita cari kampasnya yang satu dulu. Oke, Lek dan Lekmono sudah mendapatkan kampasnya ya, masih tebal dan masih utuh juga. Nah, kita taruh bagian tengah ya, karena mereknya berbeda. Jadi seperti itu. Nah, kita pasang kembali. Oke. Nah, sudah terpasang semua, jadi kita tinggal melanjutkan ke tutupnya ya, tutupnya sini. Nah, saya tak paske dulu. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya ya, karena sudah terpasang semua Giro Lupat Limo. Nah, kita akan menggunakan ring yang tebal ya. Nah, awalnya kan tipis ini ya. Apabila nanti kurang sip, kita tinggal mengganti yang tipis ya. Kita cek dulu menggunakan yang tebal kira-kira seperti apa, yaitu cara mencari nih ya. Kenapa di video Lekmono itu tidak ada yang harus ini harus itu ya, sesuaikan dengan kondisi nih. Nah, di situ akan timbul kebutuhan nih si motor ini ya. Nah, oke, dan sekarang kita akan memasang dari bautnya ring tulisan ini ya, outset ini di bagian sini, kemudian mur yang ada topinya ini ya. Nah, ini sebenarnya kebolak-balik dari yang bagian askruk ini nggak masalah Lek sebenarnya ya. Oke, kita pasang saja langsung. Kita cek di bagian sini. Di sini kalau tidak ada sentuhan berarti tandanya wis aman. Sekarang ring yang tebel ini di bagian sini ya. Cek sebentar. Nah, kemudian bautnya ya, baut ini. Oke, dan kita tinggal ngencengke. Oke, kita kencengke dulu dari bagian yang depan ya. Kita kencengke bautnya. Oke, nah kalau kira-kira sudah kencang, kita pindah bagian yang satu nih ini.
Oke, dan kalau sudah kencang kita tinggal memasang pere ya. Nah kok kelewat lek weles jen, kelewat kita kendori. Oke, sudah aman. Dan sekarang selanjutnya kita akan memasang dari pernya ya. Dari pernya ini ya, ini berbeda, agak berbeda ya Le. Ini pernya Palemono, ini adalah pernya smash ya. Nah ini adalah pernya smash Suzuki Smash ya, pernya Suzuki Smash. Kita cari posisi yang pas dulu. Nah nggak bisa longgar, ini bubutannya kurang rata Le sebenarnya ya. Nah ini soalnya kayaknya orangnya beli jadi nggak buat sendiri, intinya seperti itu ya. Nah oke, mintanya per 8. Oke, kita posisikan lurus ya. Kita posisikan lurus semua. Oke, dan sekarang kita akan memasang dari baute ya. Lubang ini dipaske di bagian lubang juga. Nah seperti ini. Dan sekarang kita akan memasangnya. Kita coba baut silang dulu ya. Oke, perhatikan posisi pernya nanti ya, karena ini per 8, usahakan pas tengah semua ya. Usahakan pas tengah-tengah semua. Sekarang kita pasang yang dua lagi di bagian sini dan bagian sini ya. Usahakan per pas posisi tengah diameter ini ya, supaya nanti pas ya. Oke. Oke, dan sekarang kita tinggal ngencengke dari baut-bautnya ini, kita kencengke silang sedikit demi sedikit ya. Apabila ada yang belum pas, dipaske dulu ya, dipaske tengah dulu. Oke, sudah pas, tinggal ngencengin lagi. Oke, nah oke. Kalau sudah selesai di bagian kopling, nah ini nantinya bagaimana? Nah, mudah-mudahan nanti saat mencoba nanti Lek Mono bisa memvideokan. Oke, nah lagi klakernya rada kocak le ya. Ini klakernya agak kocak loh. Jadi sama rumahnya ini agak kocak. Ya bisa kita perhatikan ya Lek loh. Nah ini agak kocak ya. Ini mengakibatkan nanti takutnya kopling tidak bisa maksimal ya, tapi kita coba saja nanti dulu ya hasilnya bagaimana. Loh kocak ini, kalau dipegang pinggirannya ini kocak Le. Nah ini kocak, saya tak deket ke kameranya dulu.
Nah ini kocak, dipegang pinggirnya gini kocak. Ini kan harusnya sepan ya, ini harusnya sepan. Oke, tapi kita proses nanti saja dulu, dikarenakan ini nanti baknya masih dilas ya, masih dilas. Jadi menggunakan bak GL100, kemudian dilas bagian sininya itu loh ya, untuk memperlebar di sini. Nah atau bisa juga di bagian sini dilas, tetapi karena berhubung kemarin ini sudah tak rakit ya, sudah tak rakit, dan sayang sebenarnya kalau untuk ngerengkes bagian tengah ini dilas ya, karena takutnya ada apa-apa ya. Dan keduanya nanti kalau pengelasan ini ada bekasnya di bagian luar sini ya. Itu kalau mono sih, tetapi bebas ya, bebas. Ini bisa dilas di bagian sini ataupun di bagian si baknya sendiri. Oke, nah dikarenakan berhubung di baknya nanti kita menggunakan asniotek, jadi sekalian di bagian baknya. Jadi intinya seperti itu. Oke. Dan sekarang Lemono sudahi dari video ini ya. Nanti mudah-mudahan pencobaannya Lemono bisa memvideokan ya, karena nanti kalau nggak lupa sih Lemono akan memberikan sesuatu di bagian noken ascam ini ya, buat teman-teman nanti saat mesin nyala ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Oke karena baknya ini belum jadi kita meminjamkan saja bak motor lain ya, yaitu Neotech juga. Nah Neotech juga kemudian kita pasang sambil kita mengganti. Nanti kita akan cek juga di bagian klaker ini ya, ini karena oblak banget lah ini ya, klakernya oblak. Nah sekarang kita pasang saja. Oke, kita pasang seperti ini. Dan kita pasang juga dari baknya. Nah mudah-mudahan nanti sampai nyala Lemono bisa memvideokan ya. Nah oke, sekarang untuk bautnya ini kurang lebih sudah Lemono banyak sekali bilang bahwa jaraknya kurang lebih 1 cm ya, kurang lebih 1 cm. Nah oke. Oke, dan sekarang kita kencengke dari baute ya, kamera agak Lemono mundurkan. Nah kita kencengke dari baute. Kencengke silang.
Oke lah, sudah selesai dari mesinnya ya. Nah, sudah selesai untuk pemasangan double nanti saja ya, sambil di atas dari intek dan segala macamnya. Dikarenakan di sini perakitan kabel sudah hampir selesai ya. Bagian depan sudah selesai, tinggal nyambung bawah-bawah dan menata bagian kiprok ya. Menata bagian kiprok untuk menata relay dan sebagainya hampir selesai. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memvideokan ya, karena banyak sekali yang dirubah dari bodi ini ya. Memindah dudukan tangki kurang ke atas, kemudian ini ya. Nah ini kan nggak nganceng sama sekali bautnya. Loh, gerak, bautnya itu gerak. Ininya nggak ada kancingannya, jadi nanti Lemono akan memberi kancingannya juga ya. Jadi ini baut ini nggak fungsi ya, jadi nggak fungsi. Jadi nanti kita akan ngencengnya juga. Oke, nah motor GL100. Oke, jadi kita aja. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.